wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Ajab, kembali lagi. Sekarang kita di kantor Sekretariat RW 22 Kelurahan Cimuning. Konon katanya bakal jadi RW abadi gitu Om ya? Aduh, jangan. jangan. Tapi sebelumnya nih saya mau ngucapin dulu selamat Om. Siap. Terpilih kembali Om ya? Wih, luar biasa Sobat Ajab. Berarti contoh RW teladan gitu ya? Kurang lebih begitu, mantap, luar biasa. Om, ini kan banyak nih, ya. Mungkin Sobat Ajab atau teman-teman di Cimuning ini pengen tahu. Oh iya. Ini siapa aja Om? Oh gitu. Baik. Kalau gitu kita kenalin gitu ya, Sobat Ajab ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perkenalkan, namanya Bapak Sigit. Bapak Sigit. Periode kemarin sekretaris RT. Oh. Sekarang periode tahun 2022 sampai 2007 jadi Pak RT dia. Oh gitu. Jadi Pak RT. Dan ini Pak Yoko, Pak RT 008 RW 22. Nah, periode 22 dia mengundurkan diri. Saya juga nggak tahu itu dari 2022 sampai 2000, tapi dia akan saya jadikan penasehat RW. Karena ilmunya luar biasa sangat ya. Luar biasa, ilmunya sangat luar biasa. Jadi nanti saya jadikan dia penasehat RW. Mantap. Jadi saya nggak mau orang-orang yang berpotensi saya suruh tidur. Jadi suruh kerja. Diakomodir. Tetap akomodir. Dan saya perlu pemikirnya betul, gitu kan. Betul. Nah, yang paling ujung Pak Monang, pengurus RW. Oh gitu. Itu adalah seksi pemuda dan olahraga. Beliau ini. Jadi kalau umpamanya gemah di luar, waduh RW 22 punya kegiatan olahraga inilah otaknya gitu. Kira-kira seperti itu. Bukan atletnya? Bukan, dia adalah motornya. Motor. Tapi bisa olahraga kan? Bisa. Emang dasarnya atlet katanya gitu. Dasarnya atlet gitu. Saya pikir tampilannya doang, soalnya memang sih posturnya udah olahragawan ya. Iya. Kira-kira gitu. Kira-kira 10 menit begitulah ya. Oh gitu. Iya. Maka tuh Kang. Nah, gini Om nih. Jadi maksud kedatangan kita ke sini Om ya. Siap. Pertama memenuhi undangan karena temu kangen. Ya. Udah lama saya nggak pernah ke sini Om ya. Benar. Gitu. Yang keduanya juga memang ngucapin selamat lah. Secara langsung biar Sobat Ajab juga tahu gitu Om bahwa RW terpilih kedua kalinya ya. Periode ini bahwa Om juga Cukup 2 kali. Cukup 2 kali ya. Oh gitu? Iya. Maju terus lah. Nggak bisa. Nah itu nanti kita bahas ya. Nah yang ketiganya Om gini Om. Kemarin kan saya lewat nih hari Minggu berapa minggu yang lalu lah. Saya melihat ada tenda, terus ada beberapa anggota dewan juga datang ke sini kan. Iya. Nah, penasaran. Ada apa sih sebenarnya gitu loh. Oh, gitu. Jadi begini. Kita tidak berpolitik, tetapi kita memanfaatkan artinya demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan masyarakat umum yang ada di RW kan butuh pembangunan. Betul. Ya kan? Nah, kalau kita mengajukan musrembang kepada pihak kelurahan, kecamatan, sampai kapan kagak ada yang jemput gitu kan. Nah, ketika ada seorang dewan, disinilah diadain waktu itu reses kalau nggak salah ya. Kita ngajuin tuh beberapa program, beberapa kegiatan. Alhamdulillah. Kalau nggak salah ada 7 yang sudah terrealisasi. 7. Luar biasa. Buat ABT 2022. ABT 2022 ada kanopi tentar tuh di kantor RW nih. Emang saya minta kenapa? Ketika ada kegiatan posyandu yang mana banyak anak-anak kecil kan panas kesian. Betul. Kalau ada kanopi kan adem. Betul. Gitu kan. Nah, itu manfaatnya gitu. Luar biasa. Ini perlu dicontoh nih. Terus ada juga di lapangan Ipori itu RT 9. Daripada dia main ntar bolanya keluar mulu gitu kan. Makanya saya bilang udah bikin jaring jadi supaya tuh bola jadi nggak kemana-mana kan gitu. Alhamdulillah di tahun ini insya Allah nih ABT, namanya ABT kan
jangan lebih dari 31 Desember. Ya. Ya, kayaknya tinggal nunggu SPK saja pertengahan bulan ini. Berarti Begitu. udah lampu hijau ya 99% lah ya. 99%. Luar biasa. Nah, kemudian kemarin juga dari Perkintan datang lagi ke sini buat anggaran murni APBD dari reses Dewan. Ya. Dapat 4 kalau nggak salah buat Ih. 2023 bulan Juni berarti kan Ini antara kayaknya- Juni, Juli, Agustus. RW 22 nih RW paling dimanja kayaknya. Bukan dimanja. Apa tuh? Take and give. Oh, TKNG. tahan Om, Tahan dulu. Nanti keceplosan anggota Iya, dewannya iya. kegeeran. Iya. Nanti kita panggil dulu. Siap, Ya. siap. Nih Om nih, dari yang bertiga ini nih Om, siapa yang paling kuat menyuarakan untuk kepentingan masyarakat tentunya kan? Nah, ide-ide tadi itu tuh keluarnya dari bapak-bapak yang mana nih? Di antara Benar. bertiga ini? Ini tiga-tiganya nih. Oh, Tiga-tiganya. Tiga-tiganya memang saya bilang kenapa saya bilang ini makanya Pak Yoko selesai saya bilang jangan tidur karena pola pikir-pikir dia tuh maju gitu. Luar Makanya saya biasa. menjadikan dia penasihat RW ke depan ya kan. Gitu. Bukan yang tidak mungkin buat pengganti saya dong tentunya kan Oh, gitu. Bukan gitu. tidak mungkin. Kaderisasinya dimulai dari sekarang. Betul Padahal gitu. baru jadi loh. Tiga-tiganya ini ya nanti kan ke depan bisa Iya, jadi iya. penerus saya gitu kan. Betul. Karena tiga-tiganya ini punya apa ya pemikir-pemikir brilian lah begitu. Iya. Jadi saya tuh kerja tidak sendiri. Ya, nah saya manusia biasa kan. Betul, betul. Saya manusia biasa Betul, pasti betul. banyak lemahnya. Betul. Nah teman-teman inilah yang memberi masukan, ya, yang memberikan arahan gitu kan. Nah, setelah arahan itu saya anggap positif, kenapa tidak? Kenapa kan enggak? begitu? Gas lagi. Gas lagi begitu Nih, kira-kira. buat Pak Monang nih, saya penasaran Iya. nih. Tapi ngomong-ngomong Kang, punten Oh, saya ngopi dulu ya. Siap. Saya juga mau ngopi dulu lah, biar agak segeran dikit. Om, kan gini Om ya, Siap Kang. tentunya di BTR ini kan banyak pemuda, yang artinya pemuda-pemuda di sini idenya, kegiatannya pasti diakomodir di divisi beliau nih, Iya, pemuda betul. dan olahraga gitu Betul, ya, Bang betul, Monang ya. betul, iya. Saya pengen denger nih dari Bang Monang. Iya. Program apa yang sudah disampaikan ke Pak RW nih buat warga nih? Terima kasih Pak Eri. Oh, sama-sama. Saya akan jawab sedikit nih untuk kedepannya tentang kepemudaan dan olahraga ya, khususnya di RW 22. Ya. Untuk saat ini memang masih dalam pembentukan Karang Taruna. Wih, Karang Taruna sudah dibentuk. Emang udah banyak remajanya udah banyak di sini. Remajanya memang mengadopsi dari kegiatan di KMSI Taraman. Oh, sebagai kolaborasi sama mayoritas DKM memang luar biasa. Sudah ada organisasi di DKM Masjid. Nah, kita dorong ke Karang Taruna. Sudah dibentuk kepengurusannya Cuma sekitar nunggu pengesahannya aja. Tunggu pengesahan. sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu Iya. ya baru ya. Iya, kurang lebih seperti itu dan masih dalam pembentukan, masih dalam penggodokan lah. Tapi yang untuk acara 17-an kemarin sudah coba kita libatkan untuk kegiatan 17-an meskipun sifatnya hanya backupan aja. Saat itu yang seperti itu. Gitu. Kedepannya memang untuk 2023 mungkin kita baru siapkan rencana ke depan seperti apa untuk adik-adik Karang Taruna ini. Kita Adik-adik ya? Adik-adik Karang Taruna ini. So muda banget ya. Kita nanti kita kan maksudnya untuk menciptakan generasi Oh iya, harus lah itu. Iya kan? Berarti bisa disimpulkan gini, pembinaan dari Pak RW ini Iya. mengarahkan divisi ini untuk Divisi berkolaborasi mentoran. dengan organisasi. Betul. Cakep. Perlu dicontoh ini. Memang benar Kang. Jadi begini ceritanya kan kemarin itu kita kolaborasi senior junior buat 17-an. Betul. Jadi kita tidak mungkin melepaskan junior. Ya. Ya, kita juga tidak mungkin senior aja kita Ya, ini kan. betul. Senior itu bakalan selesai nanti. Ya. Jadi kita kolaborasi antara senior junior. Kenapa tujuannya nanti ketika ke depan ini kita juga step by step. Tidak untuk semua junior enggak, senior sisain sedikit. Tetap Juniornya ada lebih pembinaan, banyak ya. tetap ada Juniornya mungkin perlindungan gitu mungkin ya. nanti 2023 juniornya lebih banyak mungkin kategori 70%, 30%-nya senior. Kalau kemarin 30% junior, 70% senior. Nanti 2003 kita balik. Ya kan? Kemudian 2024 kita balik lagi, artinya junior kita tambah. Kita tambah junior. Jadi nanti intinya klimaksnya finalnya junior semua yang akan tampil. Luar biasa. Begitu kira-kira. Kaderisasinya dimulai dari sekarang, terus ini saya bisa simpulkan nih, Siap. jadi coach of the night nih, gitu kan.
setiap orang ada masanya. Siap. Setiap masa ada orang yang mungkin seperti Betul Om. itu, iya. Luar Setiap biasa. masa ada orangnya. Betul. Kalau nggak ada orangnya, Dan kalau tidak dipersiapkan dari sekarang nanti Betul. malah jadi berantakan gitu Om ya. betul. Nah, kalau Pak Sigit divisi apa? Ketua RT ya? Ketua RT. Nah, ketua RT ini Om, saya pengen tahu nih. Siap. Pembinaan dari Pak RW seperti apa, terus diteruskan ke warganya seperti apa Om? Baik, terima kasih. Dari Pak RW sih, pada intinya kita untuk selalu kompak Ya. dan solid, sehingga semua kegiatan yang sudah diprogramkan baik dari pemerintah maupun dari lingkungan itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Hebat ya. Jadi pokoknya gimana pun caranya, program sebagus apapun, Iya. kalau misalkan di lingkungan nggak solid, nggak berjalan dong gitu ya. Hebat. Satu lagi nih Om, saya mau Siap. nanya sama penasehatnya. Oh iya, penasihat RW. Kira-kira nih nasihat apa yang sering diberikan sama Pak untuk Pak RW ini Om? Betul, betul. Baik Pak Erik ya. Siap. Terima kasih sebelumnya. Jadi sebenarnya Pak RW ini banyak yang saya belajar dari beliau nih, Pak. Jadi kalau yang bisa saya tangkap ini sebenarnya sederhana. Pak RW ini selalu mengutamakan untuk yang kepentingan masyarakat, Pak. Oh. Jadi kalau Luar kita biasa. ngomong Allah, masalah ngomongin masalah pribadi, Iya. paling semua punya kesibukan kan. Pasti, Tapi betul. untuk Pak RW ini memang luar biasa. Jadi untuk masyarakat, untuk orang warga Ya, itu betul. sangat diutamakan. Itu yang dapat saya pelajari dari situ, Ya. itu yang sangat penting tuh menurut saya. Padahal beliau juga di kantornya sibuk gitu Sibuk ya. kalau sama sibuk Beliau tuh ASN banget. loh, gitu ya. Betul ya. Tapi waktunya untuk warga itu masih ada aja gitu kan. Mantap. Itu yang mantap itu Pak RW. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena kalau bisa 3 periode, 3 periode. Tiga periode. Nanti itu ada yang top betul. Pak RW. Oh gitu, luar biasa. Berarti warga RW 22 itu selain warganya sudah memilih beliau gitu ya, Ya. pengurusnya juga semua pada solid. Ini yang susah Om. Gitu, luar biasa. Salut. Terus gini Om, dulu kan 2019 apa ya? Yang Kalimaya Cup itu ya? Oh iya. Badminton se-BTR. BTR. Komarudin Cup. Komarudin Cup. Ya. Nah, ini Pak Monang nih udah ada arahan belum? Mau bikin lagi acara se-BTR lagi nih? Iya. Mungkin kalau Komarudin dulu kan memang di awal Pak RW memulai menjabat di RW 22 ya. Ya. Kebetulan dari Pak Komarudin sendiri menawarkan untuk membuat suatu kegiatan badminton gitu kan. Bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara warga di BTR 3 dan 5. Gitu kan. Nah, saya selaku waktu itu dikasih amanah dari Pak Kepercayaan, Komarudin ya, itu betul. untuk melakukan kegiatan itu. Alhamdulillah berjalan dengan maksimal dan Luar semua biasa juga ya. warga bisa menikmati. Animonya, menikmati. wah keren lah. Kedepannya mungkin saya kan berbasis olahraga. Saya pengen mengembangkan olahraga yang lainnya, tidak hanya Golf sebatas- maksudnya? ya, bisa aja nanti kita semacam kayak voli atau mungkin voli. yang lainnya begitu. Nggak hanya badminton lah Nggak gitu hanya ya. badminton aja. Gali lagi Ya. potensi warga, Karena jagonya di mana gitu ya. hobi masyarakat itu banyak. betul, Jadi betul, coba betul. kita wadahi yang sudah, mungkin kita cari kegiatan yang baru mungkin dengan Catur-catur mungkin Pak. Ya bisa aja. Kedepannya nanti kita bisa tuangkan ide-ide yang baru. Turnamen keren tuh Pak. Harapannya ada kegiatan baru, turnamen baru yang nanti itu Ya. bisa membangun animo masyarakat untuk. Jadi gini, Sobat Ajab, setiap kegiatan yang RW 22 lakukan dari tahun ke belakang gitu, itu animonya masyarakat BTR secara umum itu pasti jadi apa ya? Kalau dibilang barometer, kayaknya masih di Larimar lah. Iya. Enggak. Karena ngambilnya memang dari Larimar. Adopsinya dari sana. Maaf, sombong Kita lagi saya. kita harus akui begitu ya. Iya. Enggak, tapi memang penyempurnaannya ada di RW 22 Sobat Ajab. Jadi setiap kayak kemarin aja yang acara apa 17-an ya? 17-an. 17-an ditutup jalan dan nggak ada yang komplain. Dan warga semua itu pada nonton akhirnya. Warga BTR itu menarik sampai ada apa? Karnaval itu ya. Tank baja yang dibikinin. Warga dua-dua luar biasa itu. Nah, ke depannya gimana Pak Roy? Jadi begini Kang,
Ya, saya selalu memberikan suatu kepercayaan dan saya tidak mau memberikan suatu intervensi. Artinya secara umum saya memberikan kepada seksi-seksi saya yang ada di bidang pemuda dan olahraganya, kemudian sosial budayanya, ya, kemudian lingkungan hidupnya. Di sini juga ada sebenarnya, cuman mungkin orangnya lagi berhalangan. Itu saya cuma kasih gambaran saja, satu persatu, umpamanya masalah lingkungan hidup. Coba Anda punya program seperti apa lingkungan hidup ini, supaya got atau solokan atau jalan ini supaya kelihatan rapi. Bagaimana caranya? Apakah tiap RT nanti kita sepakati minggu ketiga umpamanya membuat kerja bakti bareng-bareng, gitu kan, kira-kira seperti itu. Itu untuk membina, ya, untuk membina. Jadi nanti ya. yang menginstruksikan adalah seksi lingkungan hidup itu. Jadi yang saya memberikan suatu keleluasaan atau kekuasaan kepada seksi-seksi tersebut. Kalau itu bagus, kenapa tidak, gitu kan? Silakan. Nanti segala sesuatu kekurangannya mungkin di situ ada RW yang akan menutupi kekurangan itu. Kemudian dari segi pemuda dan olahraga, kemarin juga kan sudah dibentuk Karang Taruna. Tujuannya apa sih, gitu kan? Tujuannya daripada ini anak muda nongkrong agak pugu, ya kan? Terus dia main game online gitu ya. Itu kan ngerinya kan berbau judi segala macam. Itu Padion itu nggak boleh, Padion. Nggak boleh. Ini saran dari Pak RW nggak boleh. Jangan. Nah, itu kita arahkan. Nah, ini kita sudah bentuk, ketuanya sudah ada, organisasi sudah ada. Cuma kita lagi menunggu dari pihak kelurahan. Kenapa? Karena di kelurahan sendiri lagi pokum power untuk ke ketua Karang Taruna kelurahan, karena yang lantik adalah ketua Karang Taruna kelurahan. Nah, bagaimana yang mau nilai, ketuanya belum ada, tapi kita artinya kita sudah siap. Ketika Karang Taruna kelurahan ada, saya langsung undang. Saya langsung undang dan saya harus minta dilantik Karang Taruna RW, gitu. Ini yang tepat. Jadi fungsi RW itu bukan teknis tapi manajerial. Gitu Om ya? Betul. Jadi cukup memberikan konsep, tim misalkan bahasa gitu ya. Saya pengen acaranya begini, nanti yang menerjemahkan teknisnya adalah timnya. Tim teknis. Pantesan 2 periode diajukan jadi 3 periode ya Om. Jangan. Terus kalau dari sisi keagamaannya gimana? Dari keagamaan kita selalu sinergi dengan DKM. Dengan DKM selalu. Dengan DKM kayak model kayak apa? Banyak kejadian-kejadian, umpamanya kayak kemarin 17-an, ya kan. Saya bilang dengan ketua panitia, 17-an berbarengan waktu itu kalau nggak salah ada kegiatan Muharram. Satu Muharram ya. Muharram. Saya bilang tolong di malam itu liburkan kegiatan karena ada kegiatan keagamaan. Itu udah saling sinergi gitu. Saling sinergi gitu. Jadi tolong hari itu liburkan karena kita fokus buat menyambut satu Muharram. Setelah itu udah silakan lagi gitu, berlanjut. Jadi tetap saya sinergi lah dengan DKM, karena DKM kalau mengadakan kegiatan acara entah peringatan Maulid, entah Isra Mi'raj dan sebagainya, kalau RW ngadain kegiatan juga nggak siapa yang datang ntar. Makanya kita ngalah karena ini untuk umat. Betul ya kan. Kalau umatnya sehat jasmani, tentunya dalam hal rohaninya juga kan di dalam bermasyarakat pasti maksimal, pasti bagus begitu. Kira-kira seperti itu. Tapi nggak adil kalau kita tanya langsung timnya, apa benar kali gitu Pak RW mah agak-agak galak kalau ngomong gitu kan ya. Ini saya tanggapi ini maksudnya. mulai nih. Jadi untuk RW 22 itu sebetulnya dimulainya itu tahun 2010 ya Pak RW ya. Kalau nggak salah ya. Terbentuknya itu ya. 2011. Dari lama ya. 2011 ke 2022 itu sudah 11 tahun ya. Sudah kurang lebih ada 3 RW yang sudah mendedikasikan waktunya untuk lingkungan ini. Tapi saya merasakan bahwa semenjak Pak RW di 2019 ya, Pak RW ini, Pak Randy ini menjabat sebagai RW, banyak perubahan. Banyak perubahan yang bertahap yang akhirnya sampai sekarang ya saya bilang bagus lah ya gitu ya. RW pembaharuan. Yang saya lihat, yang saya rasakan bahwa sebetulnya untuk membentuk lingkungan bagus itu komunikasi yang intens. Ya, betul. Komunikasi yang intens, pendekatan persuasif antara Pak RW dengan Pak RT ataupun Pak RT dengan lingkungannya bersinergi yang baik. Nah itu berangkatnya saya melihatnya dari situ. Pak RW ini bisa mengoptimalkan warganya
untuk kegiatan secara umum. Oh, gitu? Iya. Kalau dulu mungkin di RW berikutnya tidak ada seksi. Oh. Tidak ada seksi, hanya Single fighter gitu? Iya, single fighter. Jadi apapun yang dikerjakan mereka aja, Oh, gitu iya. ya. Di periode 2019 itu, RW coba memberdayakan, Yo, ya, gitu. memberdayakan warganya yang punya potensi untuk diajak bergabung di sekretariat Karena pengurusan ya itu. betul karena Nah, berangkatnya dari situ. Iya. Adalah ada perubahan lebih baik dari tahun ke tahun sampai sekarang kita bisa merasakan lah. Artinya banyak Ya. pembangunan yang sifatnya untuk umum gitu kan. ya. Yang kita bisa lihat RW ini kantor ini 2 kali loh dibongkar. Gitu loh. Artinya Dua ya. kali. Iya, dua Ada Ini 2 sejarah. kali. Iya. Oh. Ada sejarah. Apa tuh sejarah gimana? Maaf ya, bukan berpolitik tapi kenyataan. Ah. Dulu ketika tahun 2014 saya belum jadi RW. Oke. Saya belum jadi RW. Kemudian ada anggota dewan yang Hmm. ingin membangun kantor RW di RW 22. Oke. Namanya Pak Laude. Sekarang orangnya Almarhum. sudah meninggal, almarhum dari Partai Amanat Nasional. Nah, kita bantu. Kita bantu suaranya. Alhamdulillah suaranya signifikan dan janji beliau benar-benar ditepati. Oh, luar biasa. Dibangunlah kantor RW ini. Kalau nggak salah sama turap belakang gitu, turap kali. Turap Jasa kali. beliau tuh berarti Jasa ya. beliau. Begitu. Saya waktu itu belum jadi RW belum jadi RW. Nah, ketika waktu berjalan, kemudian tahun 2019, ketika pertama kali saya jadi RW, datang lagi karena beliau meninggal waktu itu. Pak Haji Laude meninggal, ada penggantinya. Namanya Bapak Omarudin itu. Oh, yang kemarin podcast di Sobat Ajab itu? Iya betul. Halo Bang Komar. Bang, Assalamualaikum. Salam. Saya bilang saya bekerja sama, ya kita bekerja sama. Ya. Bekerja sama dalam arti Betul. kata saling menguntungkan. Saya buat masyarakat. Saya bilang di kantor RW saya ada, tapi kayaknya saya kalau di rapat empel-empelan nih gitu kan. Bisa nggak Bang tolong digedein gitu. Iya. Gitu. Nah, ketika beliau jadi, padahal 2019 itu beliau itu baru jadi kedua kali ya. Iya. Nah, ini dapat pemilihan di, kedua, betul. ini dapat di ABT 2019 bayangin. Begitu dia jadi langsung dibongkar ini nih. Makanya di kantor RW ada 2 warna Kang, ada warna biru, ada warna kuning tuh. Ada 2 warna. Ini ada sejarah. Jadi dasarnya, dasarnya biru. Biru ya. Yang membangun, dan yang ngegedein kuning Iya. gitu. Ini sebenarnya podcastnya harusnya 2024 pas konstelasi politik. Tapi ini kan mencoba. Fakta, ini kalau fakta ada ya. yang mau, Betul, mangga betul. gitu kan, kayak itu model kayak kanopi. Ya. Kanopi ada itu. Oh, siapa itu? Itu kalau nggak salah dari Ustadz Alimuddin itu. Oh, terlalu. Iya, dari saya mulai terbuka nih, Iya. Bang, nih. Ternyata anggota dewan banyak datang ke sini, saya baru tahu ternyata warganya solid ya. solid, insya Allah. proaktif Pak. Proaktif ya. Artinya warganya juga melihat siapa sih yang bantuin gue gitu kan ya. Oh, ini berarti yang harus kita bantu siapa kan gitu ya. Saya berjanji, Ya. nanti kalau kanopi ini jadi, saya akan cat putih. Tuh. Saya akan cat putih. Ngeri. Gitu. Jadi jelas. Jadi jelas. Ada warna biru, ada warna kuning, ada warna putih. Dan sejarah itu saya tidak mau hilangkan. Ya, karena betul. tetap pemberian orang kita harus hormati. iya. Gitu. Tapi jangan sampai nanti jadi RW pelangi gitu. Oh enggak, tapi artinya buat kepentingan masyarakat, Oh, iya, betul. ya sah-sah saja lah. Yang lalu juga kan RW kan mewakili suara masyarakat, Masyarakat, ya. betul. Jadi harus diakomodir, terus si RW ini harus jeli, harus kemana ngarahinnya kan gitu Om ya. Artinya begini Kang, saya juga tidak mau ketika ada orang berbuat baik gitu kan, masa kita tidak timpal kebaikan lagi. Ada pepatah mengatakan, Nah. urusan orang nggak bisa. Nggak bisa. Ini contoh, ini ada susu, ini ada racun. Saya sebagai orang tua, masa mengasih tahu anak, tong, mak minum, yang mana aja, masa Oh, saya iya. harus bilang begitu? Kan nggak boleh. Betul. Harus kita arahkan, ini madu, tong. Banyak vitaminnya. Ini racun, kalau ente minum modar ente nih. Modar. Ya kan? Jangan sampai dia minum sembarangan, racun diminum gitu kan. Nah, itu juga artinya tetap kita harus memberikan arahan dan masukan.
ini minuman bagus, minuman sehat, ente mau minum ini, kira-kira begitu. Jangan kita lepas juga, jangan salah kita ngelepas juga. Jadi kebaikan orang kita harus ungkapkan, kebaikan orang, ya kan kita harus ungkapkan tuh kebaikan orang. Ya, Luar biasa. Pantesan 4 periode. Nambah lagi saya. Coba kalau dari Pak RT nih, gimana nih tentang beliau nih, arahannya atau gimana lah gitu? Ya, semenjak Pak Reni menjabat jadi ketua RW, banyak sekali sih perubahannya, terutama mengenai pembangunan, dan kegiatan juga banyak yang berjalan juga, Terrealisasi gitu ya. Yang Ya. banjir kemarin pun akhirnya sama beliau didorong terus gitu ya. Luar Alhamdulillah biasa. sih masih terakhir kita buat pintu ya. pintu air. Pintu air ya. Biar air itu Luar 12 kali nggak meluber. Mudah-mudahan sih kita pengen sih nggak kepake sih pintu itu. Betul. Berharapnya. Ya. Kondusif lah ya. Ya. Mungkin kita berharap masih ada satu lagi nih Itu Pak RW. Apa tuh? sumber dayanya dari swadaya masyarakat. Oh ya. Hebat kan RW 22 kan warganya. Tanpa diakomodir Pak RW, para Iya. juga Oh gitu ya. Dengan kesadaran berarti ya. dibangun kesadaran gitu. Mungkin satu PR lagi nih Pak Nah, RW nih. ada PR katanya Om nih. Betul. Turap kali ini. Oh. Langsung sampai. Coba Bang Komar mana Bang? Waktu itu saya mengajukan, Iya. waktu itu saya baru mengajukan beberapa kali, ya kan, sejauh kalau nggak salah 800 meter jalan, gitu kan, 800 meter? 800 meter jalan. Waktu itu memang sudah pernah disurvei. Mhm. Ada 3 proyek waktu itu, ada 3 kegiatan. Ya. Kalau nggak salah gedung Posyandu, gedung PKK, gedung Serbaguna, dan Turap Kali. Oke. Karena waktu itu negara dalam kesulitan menghadapi COVID Corona tahun Iya, 2020, itu semua hilang. Betul, betul. Tapi sekarang saya berusaha dengan siapapun, ya, dengan siapapun yang mau membantu dan menolong warga RW 22, begitu kan? Maksimal, saya akan lebih maksimal. Oh. Begitu kira-kira. Luar biasa. Maksimal saya lebih maksimal. Saya mau ngomong tapi kayaknya belum waktunya ini. Kira-kira begitu. Nah, dari Pak Penasehat nih. Biar lengkap gitu Om ya. Iya Dari dong, divisinya, harus. dari RT yang langsung mewakili warganya, Komplit ini. penasehat. Ada pengurus RW, ada Betul, Pak RT. betul. Ada RT senior loh kan? Oh iya. RT senior. Luar Ini biasa. juga penasehat. Karena sebelum dia jadi penasehat, kenapa saya ngangkat dari penasehat? Sebelum jadi penasehat, beliau adalah RT. Sebelum RT adalah ketua klaster. Ketua klaster Paguyuban. Kalimaya, Paguyuban, bayangin. Berarti kan udah kenapa ketua klaster itu kan beliau udah kan paham persis udah lah, bisa ya, membina, betul, betul. membina 3 RT. Artinya pengalaman sebagai leader ada dong. Gitu. Luar biasa. Seperti itu. Gimana Om? Kalau dari saya sebenarnya kan saya sebelumnya kan RT, Bang. Jadi RT ini kan sebenarnya untuk fungsi internal. Ya. Saya banyak belajar dari Pak RW nih. Nah, apa intinya kan RT kan kerukunan warga kan ya, Ya. masyarakat itu kan. Nah, cuman memang yang beda dari Pak RW yang sekarang ini fungsi eksternalnya yang luar biasa, Pak. Linknya yang, gitu. Yang linknya, koneksi di luarnya ini yang Iya, iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah kelihatan pembangunan yang banyak. bisa kelihatan kan sekarang. Itu yang Pak RW yang sekarang ini yang perlu kita dukung terus nih, maksudnya supaya apa yang jadi programnya sekarang ini sampai terrealisasi semua lah. Amin. Karena jelas Insya Allah, sih kepentingannya insya untuk masyarakat. Untuk masyarakat, betul. Benar gitu ya, nggak mengada-ngada ya. Ya, karena tanpa jangkauan beliau ini Oh, gitu. Padahal dia tuh konsultasinya ke saya. Nah, Oh enggak ya? Ini adalah guru saya ini. Dia guru saya sebenarnya. Enggak, benar juga guru saya benar. Itu luar biasa. Karena betul. Kita bicara fakta ya. Iya, betul. Jadi pembangunan di dalam internal RW 22 tadi sudah diungkapkan lah, dari mulai pembinaan keluarganya, pembangunan fisiknya sudah ada. Swadaya. Swadayanya udah ada. Tahu nggak yang lebih hebatnya lagi? Beliau bisa menggagas dan memotori 4 RW untuk bikin danau Cipecang. Itu kan prestasi luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau bukan beliau dulu, kayaknya saya juga enggak lah. Mungkin masih terbengkalai ya kalau belum ada Iya. ini.
Memang ada tugas saya itu yang dalam waktu dekat saya sudah instruksikan kepada seksi pembangunan bahwa di sini kan ada kayak solokan nih antara warga Pak RT 3 dengan Pak RT 2. Itu kan kalau air itu kan larinya ke depan tuh, ke depan kali yang klaster Kalimaya itu kan tag itu Kang. Jadi ketika air penuh itu air itu berbalik. Oh gitu. Nah kalau air itu berbalik berarti kan akan membanjiri yang pasti Kalimaya, yang pasti juga warga Bapak RT 3 itu air ngendep, bahkan nggak bisa keluar. Makanya saya lagi usahakan bagaimana caranya untuk disodet itu kali yang di depan itu supaya miring. Jadi ketika air ini datang dia jalan, gitu. Nah itu kita lagi mikirkan dengan koordinasi dengan seksi pembangunan, tolong dibuat seperti apa teknisnya, apa perlu kita bongkar, kemudian kita bikin sodetan, maksudnya supaya tuh air nyerong gitu. Kalau air nyerong itu kan mengikuti arah gitu kan. Kalau dia mentok kan berarti kan nungguin tuh air kering, baru dia bisa keluar. Kalau tuh air penuh kan mampet di situ. Nah kalau mampet, mending kalau mampet doang, kalau masuk kan itu kemana? Itu yang bukan membanjiri, tapi menggenangi gitu ya. Mampir tuh air, padahal di depan udah jelas ada bacanya dilarang air mampir. Cuman saya yang buta huruf ya, banjirnya. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan realisasikan itu. Dalam waktu dekat, insya Allah kita akan realisasikan. Terus program apa lagi biar warga RW 22 juga melihat, gitu, mendengar. Sementara kan saya kan di RW 22 ini kan terkenal banjirnya kan masalahnya ya kan banjir. Emang separah apa sih? Separah di RT 8, RT Pak Yoko ini pernah segini ya. RT 8 di jalan sedada. Tuh sedada berarti 1 meter berapa? 1 meter sekitar 1,5. 1,5 meter bayangin. Kenapa nggak bikin kolam renang aja? Jadi kan bukan mentertawakan musibah bukan. Ya. Jadi pernah tahun 2021 itu RW 22 itu pulling block bukan 90 atau 80%, banjir nasional 100%. Berarti semua kebagian termasuk rumah saya. Berarti banjir nggak pandang bulu ya? Nggak pandang bulu. Semua disikat. Iya, orang pengen banjir membilang ini rumahnya RW, jangan apa? Lewat. Iya. Itu rumah RW pakai dimampirin juga. Benar-benar itu air dah. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi kita berpikir ekstra. Jadi bukan hanya saya juga kan nggak bisa apa-apa. Yang penting kekompakan masyarakat, kesadaran masyarakat, itu kan yang utama kan, kesadaran masyarakat, kekompakan masyarakat. Ayo bareng-bareng yuk kita meminimalisir meminimalisir banjir. Yang tadinya tuh banjir segini, insya Allah dibikin sepaha, gitu kan. Yang biasanya tuh banjir katakanlah 4 jam air nggak surut-surut, gitu kan. Kalau bisa kita usahakan jam. Artinya ada suatu upaya atau meminimalisir volume air begitu. Nah alhamdulillah sekarang mah adanya pintu, terus tadi ada sodetan juga di RT 8, jadi yang biasanya tergenang itu ada manfaatnya tuh. Ini pengaruh Pak RT ini, Pak RT sendiri ini, dia punya ide brilian. Dia buat sodetan itu dari ujung lapangan ke kali. Jadi tuh air yang tadinya ngumpet di situ, ngendep di situ, tuh air jalan. Gitu. Jadi ngebuka tuh air. Nah, kan bagus kan? Nah, masa saya larang? Ini bagus. Silakan lanjut gitu loh, seperti itu. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian juga pintu, bukan dari saya mah nggak bisa apa-apa tuh. RT semua saya kumpulin, tolong bisa nggak nih warga patungan, patungan Pak Bu, patungan ini bukan dari pemerintah loh, patungan kita buat pintu, tujuannya apa? Ketika nih air banjir di kali, tuh air nggak masuk ke perumahan, jadi kita tutup pintu, jadi air main di kali aja. Nah sampai saat ini belum dipakai. Mudah-mudahan pintu itu sifatnya kayak BPJS. Oh gitu. Iya, punya kartu tapi jangan sampai dipakai. Gitu. Punya kartu gitu kan BPJS kan atau Askes. Jangan sampai dipakai dah. Siapa yang mau sakit ya? Punya doang nggak apa-apa. Nah itu juga begitu. Buat gaya-gaya Indomaret aja lah gitu ya. Dan begitu. Jadi itu pintu artinya kita main gaya-gayaan doang dah gitu. Mudah-mudahan situ pintu jangan sampai dipakai. Kira-kira seperti berarti terjadinya banjir itu bukan karena kebiasaan warga buang sampah, tapi karena
memang sistem drainase atau memang kapasitas airnya aja yang melebihi ini kayak gitu ya? Nah, ini kan begini Kang. Nah, Pak Dewan, lagi nih. ada Pak Dewan di sini nih. Ya. Ada Pak Dewan Komar, Ya. ya. Ada Pak Dewan Alimuddin, Ya. ada Pak Dewan Sedat, ada Pak Agus juga kali ya. Eh, Pak Heri, Pak Rani juga ada kan? Oh gitu. Nah, Ngumpul di sini ya? ngumpul di sini katanya. Ajakin ngopi lah kita bareng-bareng Iya. ntar. Tolong ini permasalahannya air ini kan ngamuk kan dari TPST Bantar Gebang, ya kan? Kalau dari Cilengsi Bogor, alhamdulillah, terima kasih Pak Dewan Komar. Pak Dewan Komar mana dengar nggak? Terima kasih sudah membuat folder yang ada di Cikiwul. Ya. Jadi ketika air itu banjir besar atau hujan besar di Bogor, tertampunglah Ya. air itu di Betul. polder Cikiwul, Cikiwul. ya. Nah, permasalahan di sini yang masih deg-degan daerah Mustika Jaya, tolong dibuatkan folder juga. Karena apa? Di Bantar Gebang itu, ya kan? Itu kan sampahnya sudah ketutup plastik tuh. Ya. Ketika air hujan gede, itu agak ngeresep, dia langsung kesolokan itu tuh. Nah, kalau hujannya terlalu lewat banyak kan airnya sini mampirnya banyak banget nih. Nah, itu yang saya deg-degan ketika hujan besar di TPST Bantar Bentar Gebang. lagi Januari ya. Enggak, iya. Dulu kejadiannya Januari juga ya. Betul. Sekarang saya jujur aja, saya bukannya tidak takut, artinya bukan juga tidak takabur. Artinya ketika hujan di Bogor 7-8 jam saya tidak mikirin Iya. karena udah ada yang ngerem. Iya, betul. Tapi kalau 7 jam atau 8 jam di TPST Bantar Gebang, kepikiran saya. Kalau udah banjir masyarakat, Pak RW ini bagaimana? Pak RW ini gimana? Itu. Lah saya juga kebanjiran. Kan akomodasinya perahu karet kita harus siapin buat evakuasi warga, ya kan? Namanya pagi malam, siapa yang bisa masak? Ya kan? Nah, kita harus Dapur umum sikapin gitu ya, dapur umumnya, kesian anak-anak, ya kan? Terus orang-orang tua yang udah nggak bisa apa kan gitu. Pelik ya, ngeri. Tapi ini suatu kenikmatan Kang. Iya. Adanya begini ini suatu tantangan. Dan tantangan ini jangan kita keluhkan, harus kita kerjakan. Tantangan ini kita nggak boleh nyerah, kita nggak boleh ngeluh. Kerjakan dan laksanakan. Siap. Nah, kerja itu kalau menurut pemerintah ada 3. Apa tuh? 1, kerja keras, ya. Oke. 2, kerja ikhlas, cerdas. Kerja cerdas. Kerja cerdas. 3, ikhlas. Oh, itu ilmunya. Gitu. Kalau kita kerja keras dulu, Iya. udah keras, pakai akal, cerdas. Udah cerdas, ikhlas dah. Nah, Udah terima apa adanya. Udah gitu udah maksimal kan begitu kira-kira hasilnya semua ada di Allahu alam bisawab, ada di Allah Robi. ya, keterbatasan ya Om ya. Betul. Saya ngomong-ngomong dimakan ini gue bukan dilihatin ini. Pak RT ya, Pak RT. Siap. Ya, Pak Penasehat, Pak Monang, Pak Menpora, ini kuenya dicobain apa nih? Ya. Ini kesian saya nih, kue agak ada yang makan. Jadi gitu sobat aja, obrolan part 1-nya. Jadi perkenalan tentang kenapa sih Pak RW ini terpilih kembali, gitu kan sudah dibahas. Pengakuan dari RT, dari divisi dan dari penasehatnya pun sudah selaras dan warga sudah sinergi gitu ya. Siap. Nanti saya mohon nih waktunya nih Om, Siap. buat part 2. Saya pengennya sih gini, kan dari tadi kan Om bilang anggota dewan gitu ya. Iya. Kita ngobrol di sini atuh bareng-bareng. Boleh. Saya Kita pengen bahas banget. ya. Boleh. Lingkungan itu butuhnya RW 22 tuh apa aja Betul, gitu kan, betul. supaya ya semua juga kan sebagai keluarga. Betul. DPRD juga kan mereka perwakilan dari kita kan Boleh, gitu ya Om. boleh, ya? boleh. Makanya begini Kang. Saya punya ada program ya Pak RT ya. Nah, ini nih. Tanggal 8 besok 8 November. Oke. Kita ada pelantikan RT baru. Oh iya. Tanggal 8. Tanggal 8, oke. Tanggal 8 kita ada pelantikan RT baru. Mhm. Jadi RT baru kita lantik. Nanti sertijabnya insya Allah kita adain di luar kota. Wih. Tempatnya sudah ada. Percayain kita. Ini Sudah jalan-jalan. booking. Jadi sertijab sekalian Pemget apa namanya? ya? Oh, Kalau iya. itu Pemget apa namanya? Iya. Jadi saya terbuka untuk umum Kang. Bukan hanya Pak RT yang lama dan yang baru, bukan hanya pengurus RW saja. Jadi saya lebatin PKK, saya lebatin juga Posyandu. Kenapa saya bilang saya lebatin Posyandu? Kesian selama ini dia telah membantu RW dalam rangka Betul. apa pelayanan masyarakat, ya kan?
apa salahnya sih kita ajak refreshing jalan-jalan gitu kan, gitu, ayo dah. Kemudian juga nilai plus. Nilai plus. Nilai plus. warga Plus, juga plus, begitu, bukan. warga juga begitu, Iya, jadi iya. terbuka juga buat warga. Warganya boleh ikut juga. Boleh, ada warga kan begini yang selama ini telah, dia bukan pengurus RW, dia bukan pengurus RT, tapi selama ini dia telah membantu di ke-RT-an atau di tingkat RW, gitu kan. Dia bukan apa-apa tapi aktif. Kenapa sih kita ajak lah? Artinya supaya apa ya? Supaya supaya sinergitasnya ya, gitu kan antara RW, masyarakat, RT dan pengurus serta yang lain tuh Organisasi yang ada di lingkungan organisasi yang gitu ada ya. selalu bareng. DKM juga saya undang lah, saya gitu? saya undang. Saya Tuh, minta perwakilan warga DKM dua-dua harus tuh. hadir. Ikut semua. Ikut semua. Pembinaan organisasi. Oh, gitu. Dikemas dengan pembinaan organisasi. organisasi. Padahal mah healing. Insya Allah tanggal 12 dan Free loh, 13. free. Oh, gratis? Free. Gratis. Gratis. Luar biasa. Kalau ajak diundang nggak? Buat Pindah dulu jadi organ dua-dua ya. Kontribusi dulu, Pak. Iya. Oke, itulah kalau gitu ya. Pak Monang, saya mau ngucapin selamat, Terima terus kasih. tetap mendukung Pak RW Insya ya. Allah akan selalu buat kawal. buat apa kegiatan-kegiatan yang lebih keren lagi lah. Pak Penasehat, aduh luar biasa, Pak RT dan juga Pak RW hatur Siap nuhun Kang. pisan. Siap Kang. Gitu. Terima kasih. Nah, Terima kasih. jadi gitu sobat Ajab, part 1-nya nanti kita diskusi lagi, part 2-nya katanya kita mau ngundang para dewan ya Om ya? Para dewan yang sudah berkontribusi di lingkungan RW 22. Kita mau kasih apresiasi nih, betul ya Om ya? Betul. Nah, jadi nanti datang di part 2-nya. Jadi saksikan. Nah, untuk sobat Ajab, terima kasih banyak. Tetap membumi agar doa melangit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Itu bener gratis. Gratis.